Malam kian beranjak larut, rasa kantuk tidak juga kunjung menyapa. Itu pun dengan rasa lapar yang tidak kunjung aku rasakan. Aku hanya bisa berguling-guling sendiri di atas kasur, hidup kesepian tanpa ada siapapun yang menemani. Ibu, orang yang paling mengerti serta menyayangiku, sudah pergi dan tidak akan mungkin kembali ke dunia ini. Ngomong-ngomong soal ibu, aku jadi penasaran dengan apa yang dilakukan Lucy hingga ibu meninggal karena jatuh di kamar mandi. Gegas aku duduk bersila di atas kasur, mengambil laptop dan melihat rekaman CCTV tepat di hari meninggalnya ibu. Awalnya semua biasa-biasa saja. Ibu duduk sambil merajut, sedang Lucy sedang melakukan kegiatannya membersihkan rumah. Tidak lama kemudian, dia masuk ke dalam kamar mandi dan cukup lama dia di dalam sana. Setelah Lucy keluar, selang beberapa menit kemudian, ibu masuk ke toilet dan tidak lagi keluar. Dalam rekaman aku melihat Lucy menghampiri kamar mandi, membuka pintunya dan kembali duduk memainkan ponselnya. Aku yakin saat itu ibu sudah jatuh dan Lucy tidak mau menolongnya. Atau dia malah sengaja menginginkan kematian ibu. Astagfirullah. Kembali ku perhatikan Lucy yang terlihat bolak-balik ke kamar mandi. Kemudian dia terlihat menghubungi seseorang. Mungkin dia menelponku saat itu karena mengetahui keadaan ibu semakin parah dan tidak ada harapan untuk hidup. Benar-benar jahat perempuan ular itu. Aku harus segera mengumpulkan bukti dan menjebloskan dia ke dalam sel, karena dia terbukti lalai sehingga membuat ibu meninggal. Tidak lama setelah menghubungiku, terlihat ada seorang lelaki asing masuk ke dalam rumah. Lucy menggandeng mesra pria bertubuh tinggi itu, dan mereka lalu masuk ke dalam kamar. Apa diam-diam Lucy bermain dengan pria lain di belakang suamiku? Kalau iya, kasihan sekali Mas Ibnu, rela mengorbankan rumah tangganya demi seorang wanita seperti dia. Sekarang aku mengerti, ternyata jejak merah yang ada di tubuh ular keket itu bukan bekas Mas Ibnu, melainkan jejak dosa dari laki-laki asing tersebut. Ternyata Mas Ibnu itu pengkhianat yang dikhianati. Semoga saja kelak dia mendapatkan kebahagiaan dengan wanita pilihannya. Aku tidak mau mendoakan yang jelek-jelek, sebab semua doa baik, yang baik ataupun buruk, bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Lama-lama terdengar suara sang muazin mengumandangkan azan subuh. Padahal aku belum memejamkan mataku sama sekali. Hebat sekali Lucy, membuat diriku kehilangan rasa kantuk karena kelakuan amoralnya. Haruskah aku melaporkan kelakuannya kepada Mas Ibnu? Atau biarkan saja waktu yang menjawab, juga membongkar kedok Lucy di depan suamiku. Toh, semuanya sudah bukan lagi urusanku. Aku lekas beranjak dari tempat tidur, membasuh badan, kemudian mengambil wudhu, dan lekas melaksanakan ibadah 2 rakaat. Setelah sholat aku bisa tidur. Lumayan masih ada waktu 2 jam sebelum toko buka. Ponsel di atas kasur terus saja berdering. Ada panggilan masuk dari Abraham, menyuruhku membuka rolling door karena ternyata jarum jam sudah menunjuk ke angka 8 pagi. Padahal seingatku, aku baru saja merebahkan tubuh, tetapi ternyata sudah siang dan aku mendapat teguran dari Abraham. Ngelamunin Ibnu mulu sih, jadi ampe kesiangan. Sungut laki-laki bermata sayu itu ketika aku membuka pintu. Wajah tampannya tampak marah karena aku terlambat membuka kios. Maaf Bram, semalam aku gak bisa tidur, ucapku pelan sambil mengenyakkan bokongku di atas kursi rotan dan kembali memejamkan mata karena rasa kantuk yang masih menguasai diriku. Mailah, jangan tidur lagi dong. Masa kamu tidur di kursi seperti ini? Iya, maaf,
Aku menyahut sambil menguap. Mikirin apa sih? Sampai gak tidur semalaman. Mata elang pria dengan rahang tegas tersebut kini tidak lepas dari wajahku dengan tatapan yang sangat menakutkan. Ya Allah, Bram, aku cuma terlambat 1 jam saja. Kamu sudah marah. Bagaimana kalau aku terlambat bangun berjam-jam? Ting, sebuah notifikasi pesan masuk ke gawaiku dari Gus Azmi. Tapi sepertinya Raihan yang mengirim pesan menggunakan ponsel guru ngajinya. Raihan memang sering bercerita kalau Gus Azmi sudah menganggap dia sebagai putra kandungnya sendiri, karena dia sepantaran dengan putra angkat Gus Azmi yang meninggal karena sakit lupus. Raihan juga selalu mendapat perhatian lebih dari Kiai Ma'arif, ayah kandung Gus Azmi. Assalamualaikum, Mam. Maaf Raihan sedikit merepotkan. Kalau Mama lagi sempat dan ada uang lebih, tolong belikan Raihan baju kokoh sama sarung baru ya, Mam. Baju koko Raihan sudah mulai pada kekecilan. Mama juga jangan lupa jaga kesehatan. Jangan banyak-banyak melamun. Sholat yang rajin. Dan jangan lupa puasa sunnah Senin Kamisnya ya. Isi pesan dari putraku panjang lebar dan membuat hatiku mencelos karenanya. Pasti WA dari Ibnu ya. Ketahuan soalnya. Mukanya langsung galau. Celetuk Abraham menatap tidak suka ke arahku. Segitu bencikah dia terhadap Mas Ibnu? Bukan, Bram, dari putraku. Menunjukkan isi pesan dari Raihan. Air muka pria beralis tebal itu seketika langsung berubah setelah membaca pesan dari anakku. Dia seperti faham perasaan Raihan saat ini, karena dia juga pernah hidup jauh dari kedua orang tuanya. Kalau kamu lagi gak ada uang, pakai uang aku aja buat beli keperluan Raihan, Mai. Kasihan dia. Jangan sampai Raihan merasa terabaikan, kata Abraham. Aku masih ada uang, Bram. Terima kasih atas perhatian kamu sama anak aku. Mengulas senyum kepada laki-laki itu. Ya sudah, kamu tidur lagi sono. Kasihan matanya ampe kayak panda. Tapi tidur beneran. Jangan ngelamunin Ibnu, titahnya. Dan segera aku jawab dengan menganggukkan kepala. Aku segera beranjak dari dudukku karena mataku sudah benar-benar mengantuk. Mai, apa kamu sudah sarapan? Tanya Abraham menghentikan langkahku. Nanti saja, Bram. Aku ngantuk banget. Jawabku seraya masuk ke dalam kamar. Baru saja aku memejamkan mata beberapa detik, pintu kamarku kembali diketuk dan Abraham terus saja memanggilku. Tadi katanya suruh tidur beneran. Sekarang aku tidur beneran, kamu ganggu. Dengkusku kesal. Makan dulu. Jangan tidur dalam keadaan perut kosong. Nanti kamu sakit. Ingat, kamu masih punya Raihan yang butuh kasih sayang, juga perhatian dari kamu. Kalau kamu kenapa-kenapa nanti... Iya, aku makan. Potongku seraya menyambar piring berisi lontong sayur yang ada di tangan Abraham dan langsung menyantapnya. Daripada kena ceramah lebih panjang lagi dari pria berhidung mancung itu, mending menuruti apa yang dia katakan. Loh, emangnya aku beliin buat kamu? Main makan aja, kata Abraham, menghentikan aktivitasku menyuap makanan tersebut. Oh, aku pikir menyeringai malu. Duh, kepedean banget sih aku. Gak, Mai, aku bercanda. Memang aku beli buat kamu kok. Abraham terkekeh melihat ekspresiku. Kamu nyebelin banget sih. Aku malu tahu. Memonyongkan bibir beberapa senti. Udah, makan. Habisin. Jangan sampai nyisa. Aku beli sengaja cuma setengah porsi biar habis. Bilang aja pelit. Abraham tersenyum sambil menatap piring kosong yang ada di depanku. Wes, dang istirahat. Kunci kamar dari dalam. Saya mau pergi juga. Abraham berujar sambil beranjak dari duduknya. Terima kasih, Bram.
Laki-laki berambut panjang itu mengacungkan jempol tanpa menoleh. Padahal Abraham itu baik. Tapi kenapa Lucy tidak mau menikah dengan dia? Apa karena penampilannya yang kayak preman? Atau karena Abraham suka memberi nasihat, bahkan tidak mau bersentuhan? Tapi baguslah, dia tidak jadi menikah dengan ulet bulu itu. Bukankah orang baik akan berjodoh dengan orang yang baik juga? Mungkin Abraham akan berjodoh dengan Andita. Sebab aku rasa Andita lah wanita yang paling cocok untuk Abraham. Bersambung.